Di kantor Dokter Hardis, guys. Yang punya masalah harddisk, yang harddisknya rusak, mau di recovery datanya, bisa datang ke sini ya. Kita ahli recovery data nih dari harddisk yang udah rusak. Nah, ini contoh harddisk nih. Kalau udah dibuka isinya kayak gini nih harddisk. Nih komponen-komponen harddisk dalamnya kayak gini nih tuh. Ini ada piringannya. Ini ada mata headnya nih untuk ngebaca data. Ya, berbagai jenis harddisk di sini ya. Ada yang harddisk kecil, nih yang biasa untuk laptop atau harddisk eksternal. Ini ukurannya 2,5 in. Sama harddisk desktop, harddisk komputer. Nah, ini ukurannya 3,5 in. Terus ukuran juga macam-macam ya. Jadi headnya ini piringan ini juga ketebalan macam-macam nih, bisa untuk tergantung kapasitas harddisknya. Nah, ini headnya piringannya kayak gini nih, ini selembar. Biasanya kalau headnya satu head, dia ngebaca bolak-balik. Ya. Kalau headnya dua head, nah itu biasanya 2 piringan. Jadi dia bacanya 4 sisi. Kita bisa juga ini ya, flash disk, terus memory card juga bisa. Kalau yang memory cardnya rusak atau nggak kedeteksi, bawa aja ke sini. Kita coba recovery. Nah, tapi kadang ada memory card atau flash disk yang KW ya. Yang KW itu ukurannya itu nggak sesuai dengan chip di dalamnya. Jadi misalnya ukurannya, contoh ya, misalnya ini. Katakanlah 32 GB gitu ya. Padahal kenyataannya di dalamnya isinya cuma 16 GB gitu. Nah itu biasanya flash disk atau memory card yang KW itu biasanya lebih murah harganya. Dan itu kalau rusak dia nggak bisa direcovery karena datanya memang nggak ada di situ. Karena chip aslinya itu misalnya cuma 16 GB, tapi terteranya itu 64 gitu. Jadi kalau kita nyimpen data lebih dari 16 GB ya udah pasti nggak ada datanya, nggak bisa diambil juga gitu. Karena memang dia KW gitu. Jadi chipnya itu nggak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi hati-hati aja ya teman-teman kalau beli flash disk atau beli memory card, ya jangan tergiur harga-harga yang murah gitu. Ya biasanya flash disk ya, flash disk itu banyak banget yang KW ya. Kapasitasnya gede, harganya murah, itu hati-hati karena itu datanya nggak bisa tersimpan sesuai dengan kapasitas yang tertera gitu. Jadi kalau datanya penting lebih baik jangan ya. Ibaratnya mending beli yang asli tapi sesuai kapasitasnya gitu. Misalnya 32 GB gitu, tapi asli 32 GB. Harddisk 320 GB harga 190.000. Ini pasti harddisk second ya. Nah, harddisk baru itu nggak ada yang
yang kapasitas 320 GB itu udah nggak ada. Biasanya hard disk refurbish. Nah, jadi teman-teman hard disk juga harus hati-hati juga ya. Banyak hard disk refurbish. Hard disk refurbish itu gimana? Jadi hard disk aslinya ini misalnya katakanlah kapasitasnya 1 tera gitu ya. Nah, karena dia rusak, nah biasanya banyak teman-teman kita juga yang punya bisnis refurbish hard disk gitu. Ya, refurbish hard disk itu jadi hard disk yang rusak ini sama dia direfurbish, kemudian dijual lagi gitu, dijual kapasitasnya nggak sesuai dengan aslinya. Jadi contoh gini, misalnya ini ya, ini hard disk misalnya katakanlah kapasitasnya 1 tera nih, ya, terus headnya ada yang rusak nih misalnya, atau banyak bad sector di satu sisi gitu. Nah, dia bisa potong ini headnya, di cut headnya atau di disable ya salah satu headnya. Jadi kapasitasnya tinggal 500 giga. Ini aslinya dari pabrik 1 tera nih. Tapi karena headnya dipotong satu, jadi tinggal 500 giga. Nah, dia tinggal bikin labelnya lagi gini nih. Dia cetak label lagi, di labelin, dijualnya 500 giga. Nah, begitu juga yang tadi tuh misalnya harddisk 320. Bisa jadi itu harddisk asli memang 320 tapi second gitu ya, maksudnya memang kapasitasnya 320, atau memang mungkin dia tadinya harddisknya mungkin harddisk 1 tera gitu atau 500 giga, cuman ada yang di disable headnya gitu ya. Nah, itu sih bisa kita lihat pakai alat. Jadi yang kalau di Indonesia yang punya alat khusus untuk recovery harddisk sama untuk refurbish harddisk itu Dokter Harddisk ya. Ya, teman-teman bisa lihat aja di YouTube kita, itu banyak kok contoh-contoh alatnya untuk refurbish harddisk sama untuk recovery data. Ya, bedanya kalau refurbish itu datanya nggak bisa diselamatkan ya, tapi yang diselamatkan harddisknya. Jadi harddisknya kita benerin, kemudian diformat ulang, dilabelin baru, kemudian dijual lagi. Ya, biasanya kita kalau bisnis refurbish harddisk itu kita borong harddisk itu karungan gitu ya, jumlah banyak. Satu harddisknya mungkin 20.000 ya kan, ada yang mungkin 10.000 perak. Karena harddisk sampah gitu ya, maksudnya harddisk rusak yang udah dibuang sama orang gitu, dibuang oleh toko-toko komputer udah. Nah, itu ada yang nampung. Ada yang nampung terus dipakein alat kita, direfurbish, kemudian dijual lagi gitu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, kalau recovery data fokusnya itu ya ininya ya, datanya yang kita ambil. Harddisknya sih ya nggak jadi patokan, harddisknya kita buang aja karena kan mungkin lebih penting datanya gitu. Jadi kalau teman-teman punya problem ya, problem recovery harddisk, ya datang aja ke Dokter Harddisk. Kita alamatnya ada di Bekasi ya, di Taman Galaksi, di belakangnya Mall Grand Galaxy City. Atau kalau mau lihat di web kita ke drharddisk.com aja. Harddisk refurbish umumnya sih lama ya, bisa lama sih gitu, karena kan memang dia sebenarnya nggak masalah kan. Contoh kayak gini nih, ini head piringannya ya, misalnya piringannya cuma satu sisi yang rusak nih, dia kan biasanya ada 2 piringan nih, misalnya piringan atas yang rusak atau bad sector ya, baret, atau headnya yang paling atas nih udah nggak bener gitu, tapi yang bawah masih bener gitu, jadi yang di atas aja yang di disable, jadi dia pakai yang bawah gitu. Jadi satu piringan aja yang dipakai ya, selama dia nggak rusak lagi, nggak baret gitu ya, atau headnya masih bagus ya, normal-normal aja dipakainya gitu. Cuman kadang tergantung usia harddisk juga gitu kan. Harddisk itu ya usianya maksimal 5 tahun lah ya. Kalau 5 tahun itu minimal kita mesti ganti untuk aman. Kalau mau aman data itu paling nggak 5 tahun lah gitu. Tapi kalau kita datanya bukan data penting ya nggak apa-apa, pakai aja sampai rusak. Misalnya data-data cuman ya data-data game, installer atau lagu-lagu gitu yang bisa kita download lagi, ya nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah mentingin harddisknya gitu. Tapi kalau kecuali data penting ya kita harus lihat juga ininya, harddisknya gitu.
Oke guys, segitu dulu ya live kita hari ini. Nanti kita sambung lagi kalau ada yang mau tanya-tanya tentang hard disk, tentang recovery data, bisa japri aja ke WhatsApp kita, ada di situ di profil ya, atau ke website kita di drharddisk.com. Oke, bye.